Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, PSSI sudah memanggil 22 pemain untuk pertandingan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Rencananya pertandingan akan digelar di Gelora Bung Karno jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari 22 pemain itu, beberapa pemain langganan timnas senior tidak dipanggil oleh Sintayong. Di antaranya ada Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Mark Klok. Untuk Elkan Bagot sendiri cukup mengejutkan ya, karena Elkan Bagot adalah pemain yang sebelumnya itu diandalkan oleh Sintayong. Kemarin pas waktu kualifikasi sebelumnya lewat Vietnam, Elkan nggak dipanggil karena Elkan sedang mengalami cedera. Nah, sekarang juga nggak dipanggil, padahal Elkan sudah sembuh dan sekarang lagi berlibur. Kemungkinan karena Sintayong masih agak kecewa ya dengan Elkan Bagot, karena kemarin Elkan Bagot saat dipanggil untuk membela timnas U23 di playoff Olimpiade, dia tidak datang atau tidak memberikan respon. Nah, sedangkan untuk Witan Sulaiman kemungkinan karena akumulasi dan Witan juga mau melaksanakan ibadah haji, dan untuk Ramadan Sananta dan Mark Klok mungkin sudah kalah saing ya di lini depan dan lini tengah. Berikut adalah pemain-pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Di kiper ada Hernando Ari dan Adi Satrio. Ini baru dua ya, baru dua kiper. Kemungkinan satu slot lagi nanti Martin Paes, kalau misalkan Martin Paes sudah mendapatkan kartu hijau dari FIFA ya, dalam artian proses perpindahan federasinya sudah selesai. Kalau misalkan nanti belum selesai juga pasti nanti Sintayong memanggil satu kiper lagi, karena kalau misalkan cuman dua kiper itu cukup berisiko ya, karena kan kita juga bisa mendaftarkan 27 pemain dan sekarang baru 22 pemain, jadi masih ada 5 slot lagi yang kemungkinan masih akan digunakan oleh Sintayong mendekati pertandingan nanti. Di posisi back ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jay Itzes, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Sain Patinama, Sandi Wos, Yance Sayuri, Asnawi Magu Alam, dan Nata Juaon. Di sini kita sudah menumpuk banyak banget pemain bertahan. Andaikan nggak ada Elkan Bagot juga saya rasa sudah kuat ya pertahanan Indonesia. Apalagi Jordi Amat sudah dalam kondisi fit. Nah, yang meragukan itu paling nanti Jay Itzes, karena andai nanti timnya Venezia FC itu dia bermain sampai akhir ya, sampai final babak playoff ke Serie A, dia akan bertanding di tanggal 2 Juni, sedangkan tanggal 2 atau 3, kayaknya tanggal 2 deh, tanggal 2 Juni dia baru bertanding di babak final, dan tanggal 6 itu kita sudah bertanding melawan Irak. Nah, kita ada pertandingan persahabatan lawan Tanzania. Untuk waktunya belum ditentukan dan kemungkinan kalau nggak akhir Mei, ya awal Juni. Jadi kemungkinan Jay Itzet juga nggak bisa bermain pas lawan Tanzania. Untuk itu, sebenarnya sudah cukup juga Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho. Untuk lini pertahanan kita kuat lah. Nah, kita di gelandang ada Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Diki Kambuaya, Yakub Sayuri, Egy Maulana Fikri. Dan di gelandang juga saya kira oke lah, nanti mungkin Nathan Juaon juga pas di Piala Asia U23 ditarik jadi gelandang ya, jadi oke lah, bisa masuk banyak posisi. Dan untuk penyerang Rafael Struijk, Dimas Derajat, dan Ragnar Uratmangun. Nah, di sini
juga sudah bagus ya. Ada Ragnar Uratmangun dan Rafael Struijk. Nah, ada juga Dimas Derajat. Mungkin nanti itu kan penyerang utamanya. Kayak Yakob Sayuri juga bisa diposisikan sebagai penyerang sayap. Egy Maulana juga bisa diposisikan sebagai penyerang sayap. Dan 5 slot tersisa kalau misalkan nanti kayak Calvin Verdong sudah resmi ya, Martin Paes sudah resmi, Jen Raven sudah resmi, mungkin nanti yang dua itu Martin Paes sama Calvin Verdong, karena Jen Raven dia diproyeksi untuk Piala Dunia U20 dan sekarang ada di Italia ya, di Como nanti permusatan latihannya di sana sama coach Indra Safri. Dan untuk tiga slot tersisa ya bisa jadi nanti Elkan Bagot bisa jadi masuk, Mark bisa jadi kan, masih ada kemungkinan lah karena masih ada 5 slot lagi. Nah, untuk Elkan Bagot sendiri dia tidak dipanggil mungkin karena kan kita tahu kalau Coach Sintayong itu kalau udah kecewa sama pemain dia pasti ngasih hukumannya, dia nggak dipanggil. Dulu contohnya Egy Maulana Fikri ya. Egy Maulana Fikri juga dulu sempat mengaku cedera, ternyata bermain sama timnya di klub. Jadi beberapa kali pertandingan timnas Egy nggak dipanggil, cuman sekarang mulai dipanggil lagi. Ada lagi Sadil Ramdhani ya. Sadil Ramdhani juga karena bermasalah mungkin sama attitude atau apa saya kurang begitu paham, tapi dia juga nggak dipanggil sama Coach Sintayong. Nah, untuk Elkan Bagot sendiri ya kemungkinan karena kemarin nggak memberikan respon saat dipanggil oleh PSSI untuk membela timnas U23 di Paris. Jadi Elkan Bagot juga kemungkinan nanti beberapa pertandingan di pihak timnas belum akan dipanggil. Tapi it's okay lah. Kita banyak pemain bertahan ya. Kita banyak sekali pemain bertahan yang bagus. Kita tinggal menunggu di gelandang serang dan penyerangnya sebenarnya. Sekarang kita di gelandang ada Tom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, itu pemain-pemain bagus. Dan penyerang sayapnya juga ada Egy, Rafael Struijk, Ragnar Uratmangun, itu sebenarnya kan sayap. Nah, penyerang utamanya itu, nah itu harapan saya sih kemarin Jen Raven, karena dia juga pemainnya mau mengambil bola ya, terus tajam juga. Kalau Rafael Struijk dia emang aslinya itu penyerang sayap, jadi diposisikan di penyerang utama, penyerang tengah, jadi ya kurang tajam ya, tapi untuk membuka ruang dia bagus banget. Rafael Struijk bagus banget. Ragnar Uratmangun sama dia nggak begitu nyaman kalau harus bermain di tengah. Dia lebih senang di sayap karena tipenya sama dengan Rafael Struijk, dia dribbling bola gitu, lari gitu kan. Beda sama Jen Raven. Kalau Jen Raven dia penyerang tengah tapi dia mau turun ke belakang. Kalau di Indonesia mungkin seperti Christian Gonzalez ya. Seperti Christian Gonzalez bagus mainnya. Cuman masih terlalu muda, tapi nggak apa-apa. Kita harus mengasih kesempatan kepada pemain-pemain muda biar pemain itu dapat berkembang ya. Punya pengalaman internasional. Namun karena Jen Raven udah diambil timnas U20 ya kemungkinannya untuk main di timnas senior kali ini ya agak berkurang ya. Dengan sekuat seperti ini saya rasa Indonesia mampu mengimbangi Irak secara permainan. Dan untuk hasil ya kita harus berpikir realistis ya. Kita memang punya kans menang sama Irak, tetapi Irak juga punya kans menang lawan Indonesia. Jadi 50-50 lah kita kalau misalkan kita menang kita syukuri, kalau misalkan kita kalah ya kita harus terima. Tetapi saat lawan Filipina itu 100% kita harus menang ya, karena secara skuad kita lebih bagus, kita tuan rumah.
secara ranking juga kita lebih tinggi gitu ya. Harusnya kita 100% bisa mengalahkan Filipina di kandang Indonesia. Dan Indonesia sudah memastikan ya kalau misalkan salah satu dari dua pertandingan itu Indonesia mampu mengambil 3 poin, Indonesia sudah memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan apabila kita sudah lolos ke babak ketiga, pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain abroad atau pemain diaspora, apapun itu sebutannya ya, mereka mempunyai ketertarikan sendiri buat main di timnas Indonesia. Seperti apa yang dikatakan oleh Calvin Verdong ya. Dia sudah putus asa untuk bergabung dengan timnas Belanda, padahal kualitasnya bagus. Dia sudah tidak mungkin bergabung dengan timnas Belanda karena usianya udah 27 tahun. Tetapi dia punya cita-cita main di Piala Dunia. Satu-satunya jalan adalah bergabung dengan timnas Indonesia. Dan kalau kita sudah lolos ke babak ketiga, tinggal satu langkah lagi kita lolos ke babak final atau putaran final Piala Dunia 2026. Dan itu yang dicita-citakan oleh pemain-pemain diaspora seperti Calvin Verdong, Tom Haye, Sandy Walsh kemarin juga ngomong begitu, Jai Itses, semuanya cita-citanya adalah bermain di Piala Dunia bersama timnas Indonesia.